Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Kairani dengan NIM 22650047. Di sini saya menjelaskan pengertian kecerdasan buatan. Pengertian kecerdasan buatan atau AI dia memiliki 4 pengertian yang berbeda-beda. Yang pertama itu kecerdasan buatan atau AI, dia diartikan sebagai kecerdasan yang dibuat. Sedangkan yang kedua dia kecerdasan mesin, yaitu yang mampu berpikir dan menimbang tindakan yang akan diambil dan mampu mengambil keputusan seperti yang dilakukan oleh manusia. Yang ketiga dia menurut Simon, dia kecerdasan buatan atau AI merupakan kawasan penelitian, aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan suatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Yang keempat itu dia reasoning. Kecerdasan buatan atau AI merupakan sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Yang kedua itu dia tujuan dari kecerdasan buatan. Tujuan dari kecerdasan buatan ini memiliki 3 tujuan. Tujuan utamanya dia itu membuat mesin menjadi lebih pintar. Yang kedua tujuan ilmiah, dia memahami apa itu kecerdasan. Yang ketiga dia tujuan entrepreneurial, dia membuat mesin lebih bermanfaat. Arah kecerdasan buatan memiliki 2 arah. Yang pertama itu sistem pakar. Sistem pakar yaitu mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah AI dengan mengikuti cara manusia menyelesaikannya. Yang kedua itu dia neural network, yaitu mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah AI melalui pemodalan cara berpikir manusia atau cara kerjanya otak manusia. Di sini terdapat 4 alasan untuk memodalkan performa manusia dalam AI. Yang pertama itu dia untuk menguji teori psikologis dari performa manusia. Yang kedua untuk membuat komputer dapat memahami penalaran manusia. Yang ketiga dia untuk membuat manusia dapat memahami penalaran komputer. Yang keempat dia untuk mengeksploitasi pengetahuan apa yang dapat diambil dari manusia. Di sini memiliki 4 bagian AI, yaitu pertama dia sistem yang berpikir seperti manusia. Sistem yang berpikir seperti manusia ini dia yaitu diperlukan suatu cara untuk mengetahui bagaimana manusia berpikir. Yang kedua dia sistem yang berpikir secara rasional. Sistem yang berpikir secara rasional ini dia cara berpikir secara logika. Logika yang dimaksud ini adalah logika yang dapat dibangun dari solusi berdasarkan logika. Yang ketiga sistem yang bertindak secara rasional. Sistem yang bertindak secara rasional ini dia artinya bertindak di dalam upaya mencapai tujuan di dalam lingkaran yang rumit. Tidaklah mungkin mendapatkan rasional sempurna yang selalu melakukan sesuatu dengan benar. Yang keempat dia sistem yang bertindak seperti manusia. Sistem yang bertindak seperti manusia ini dia seperti manusia apabila semua yang dilakukan oleh komputer sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Terus lanjut, di sini memiliki perbedaan antara pemrograman AI dan komputasi konvensional. AI pemrosesan dia mengandung konsep-konsep simbolik, sedangkan komputasi konvensional ini dia algoritma. Terus AI fokus dia pengetahuan, dia fokus pada pengetahuan saja, sedangkan komputasi konvensional dia ini data dan informasi. Terus yang ketiga kemampuan menalar ini dia AI-nya ya, sedangkan komputasi konvensional dia sebaliknya tidak. Terus AI pemeliharaan dan update dia relatif mudah, sedangkan komputer konvensional dia ini sangat sulit. Terus sini memiliki
4 kelebihan kecerdasan buatan. Yang pertama itu dia lebih bersifat permanen dan lebih murah. Yang kedua itu bersifat konsisten dan teliti karena kecerdasan buatan adalah bagian dari teknologi komputer. Sedangkan kecerdasan alami dia senantiasa berubah-ubah. Terus yang ketiga dapat didokumentasi keputusan yang dibuat komputer. Dapat didokumentasi dengan mudah dengan cara melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut. Kecerdasan alami ini dia sangat sulit untuk direproduksi. Yang keempat dapat mengerjakan beberapa tugas lebih cepat dan lebih baik dibanding manusia. Di sini kelebihan kecerdasan alami. Yang pertama itu dia kreatif, yaitu manusia memiliki kemampuan untuk menambah pengetahuan. Sedangkan pada kecerdasan buatan dia untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun. Yang kedua memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman atau pembelajaran secara langsung. Sedangkan pada kecerdasan buatan dia harus mendapatkan masukan berupa inputan simbolik. Pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan dia sangat terbatas. Terus lanjut cabang ilmu dalam kecerdasan buatan AI. Cabang ilmu dalam kecerdasan buatan AI ini yang pertama itu dia sistem pakar. Sistem pakar yaitu sistem yang dirancang untuk dapat menirukan keahlian pakar dalam menjawab pertanyaan dan memecahkan suatu masalah. Contohnya dia sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit mata. Yang kedua dia pengelolaan bahasa alami. Pengelolaan bahasa alami ini dia yaitu pemrograman yang memiliki kemampuan untuk memahami bahasa manusia, bentuk transportasi dari suatu pesan yang ingin dikomunikasikan antar manusia. Contohnya dia Google Translate. Terus yang ketiga ini dia pengenalan ucapan yaitu dia pengembangan teknik yang sistem pengetahuannya yang memungkinkan komputer untuk menerima masukan berupa kata dan ucapan. Contohnya dia alat bantu dengar. Terus robotika dan sistem sensor ini dia yaitu sistem robot dan sensor yang dapat digunakan untuk menggantikan kinerja manusia secara otomatis. Terus computer vision ini dia bagaimana komputer dapat mengenali objek yang diamati atau diobservasi. Terus yang selanjutnya intelijen komputer. Intelijen komputer ini dia komputer yang dapat digunakan sebagai tutor yang dapat melatih dan mengajar. Klaim ini dia yaitu pemrograman komputer, game yang di dalamnya terdapat peraturan dan permainan yang membatasi perilaku pemain dan menentukan pemainnya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.